Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang sedang menyaksikan video ini dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba membahas tentang rencana anggaran biaya atau yang lebih familiar disebut dengan RAB. Nah, untuk teman-teman yang sedang lagi galau, lagi pusing, atau lagi mencari tutorial bagaimana cara menghitung RAB khususnya pada pekerjaan konstruksi bangunan atau non konstruksi, berarti sekarang insya Allah Anda sedang berada di channel yang tepat sekarang, karena saya ke depan nanti akan mengupas tuntas tentang bagaimana cara belajar RAB dari dasar sampai dengan mahir. Wow, that's amazing. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, mohon bantu dukungannya ya agar channel ini makin berkembang dan saya makin semangat dalam membagikan video-video selanjutnya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Nah, kalau kita berbicara soal rencana anggaran biaya, tentunya ini akan berkaitan langsung dengan anggaran atau uang. Banyak hal-hal dasar yang menjadi pokok bahasan tentang RAB ini teman-teman. Misalnya yang pertama, kemana uang tersebut akan dibelanjakan? Kedua, berapa besar nilai uang yang akan dikeluarkan? Ketiga, apa saja item atau daftar dengan tingkat skala prioritas yang akan dibelanjakan? Dan masih banyak lagi komponen yang akan kita belanjakan di dalam satu dokumen RAB tersebut. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas sedikit kulit awal tentang rencana anggaran biaya. Teman-teman ikuti terus video ini ya sampai habis dan jangan di skip agar kalian tidak gagal paham tentang apa itu rencana anggaran biaya. Seperti yang saya ketahui bahwasanya RAB ini bukan hanya bicara melulu soal konstruksi, tetapi ini bisa juga kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena sesungguhnya di tiap aktivitas kita yang selalu berhubungan dengan uang itu pasti akan berhubungan langsung juga dengan rencana anggaran biaya atau RAB. Karena tanpa RAB atau rencana anggaran biaya ini, seringkali kita atau saya lupa apa saja item-item yang akan dibelanjakan, berapa total uang yang akan disediakan, dan berapa total uang yang akan tersisa setelah pembelanjaan. Nah, dari sini kita sudah bisa tahu teman-teman, sebenarnya RAB ini bukan melulu bicara soal konstruksi, tapi di kehidupan sehari-hari kita juga butuh dengan RAB. Saya mau kasih contoh nih kepada teman-teman, dan contoh ini real terjadi di kehidupan nyata biasanya ya. Contoh kasusnya nih begini, simak baik-baik ya agar kalian bisa paham. Biasanya ada teman-teman atau kerabat atau siapa saja, atau mungkin bahkan pasangan Anda, jika pergi ke supermarket atau ke pasar atau ke toko, mereka sering terlalu lama atau kebanyakan mikir di waktu mau membeli sebuah barang, baik itu sedikit atau banyak. Kenapa? Ya saya juga nggak tahu kenapa. Tapi menurut saya ini teman-teman, ini terjadi karena kurangnya persiapan dari rumah untuk membuat daftar belanja. Nah teman-teman, daftar belanja ini sebenarnya yang menjadi salah satu kunci bagi kita. Sebenarnya ini bisa kita sebut sebagai RAB. Apalagi daftar belanjanya ini dilengkapi dengan estimasi harga yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, sudah pasti ini kan keren ini. Kan pasti kita sudah tahu berapa uang yang akan dikeluarkan, apa saja item yang akan dibelanjakan, dan juga yang paling penting barang apa yang kita prioritaskan yang mau kita beli nantinya. Sehingga pas kita datang ke toko, kita sudah jelas kita tahu barang-barang apa saja yang akan kita belanjakan, begitu ya. Berbeda jika daftar belanja tidak kita buat teman-teman, pasti akan banyak tambahan-tambahan barang yang akan dibeli yang tidak pernah kita rencanakan mau beli sebelumnya. Nah ini seringkali terjadi, akhirnya yang tadinya harusnya uang kita itu masih ada untuk membeli barang-barang mungkin yang nanti kita akan mau beli setelah ini, ternyata karena ada banyak tambahan-tambahan barang yang kita tidak lakukan karena tidak ada daftar belanja, akhirnya kita malah jadi over pengeluaran begitu. Nah makanya daftar belanja atau rencana anggaran biaya ini menjadi pedoman kita untuk berbelanja, begitu ya teman-teman. Di situasi inilah yang terjadi teman-teman, kalau kita tidak pernah mempersiapkan daftar belanja,
atau RAP sebelum pergi berbelanja. Akan ada efek samping dari pembelanjaan tadi, mulai dari waktu yang kita habiskan terlalu lama dalam memilih barang, tidak bisa menentukan skala prioritas dalam berbelanja, bahkan kita bisa over pengeluaran karena tidak adanya daftar belanja tadi. Gitu kira-kira ya. Nah, ayo, siapa nih yang sering kejadian seperti ini teman-teman? Semoga tidak ya. Semoga setelah menonton video ini kalian semua bisa paham betapa pentingnya kita harus belajar tentang rencana anggaran biaya atau RAB, apalagi untuk agenda belanja kebutuhan sehari-hari. Oke, kurang lebih seperti itu ya penjelasan awal tentang RAB untuk non-konstruksi. Dan itu penjelasan yang sangat-sangat sederhana menurut saya tentang pentingnya membuat rencana anggaran biaya atau RAB. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. Untuk penjelasan tentang rencana anggaran biaya yang berkaitan dengan pembangunan atau konstruksi akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.